Bentar, aku saranin nontonnya jangan pakai laptop ya. Atau kalau mau pakai laptop, harus banget pakai headset biar suaraku kedengeran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Hazni dan aku David. sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman. Kemarin aku posting video di TikTok gitu kan, antusiasnya pada tinggi banget. Jadi teman-teman tuh ternyata banyak banget yang penasaran tentang pendaftaran CPNS 2023. Emang belum ada pengumuman resminya, tapi mudah-mudahan bukan cuma wacana ya, mudah-mudahan benar-benar dibuka di tahun 2023. Oke, ini buat teman-teman semua yang tahun depan ada rencana mau daftar, mau coba tes CPNS tahun 2023. Aku David dan Hasni doain ya, kita doain semoga dilancarkan, dimudahkan. Amin. Dan rezekinya untuk lolos tes CPNS 2023. Oke, langsung aja yuk. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk kita mendaftar CPNS itu apakah harus mengabdi dulu atau enggak? Buat daftar CPNS itu sebenarnya nggak perlu mengabdi dulu ya nggak sih, kayak aku aja nggak punya pengalaman apa-apa gitu, cuman waktu itu sempat magang dan itu pun nggak jadi prasyarat. Oke, jadi nggak perlu mengabdi dulu ya. Oke, bisa kita lanjut? Ya boleh, aku ya. Pertanyaan kedua, apakah harus ada pengalaman kerja dulu? Oke, jawabannya adalah tidak. Jadi untuk daftar CPNS itu nggak harus ada pengalaman kerja dulu nih teman-teman. Hasni itu fresh graduate itu hanya beberapa bulan daftar dan itu memang bisa ya. Jadi nggak ada di peraturan manapun yang mengharuskan bahwa harus ada pengalaman kerja dulu. Jadi gitu. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Oke, baik. Pertanyaan nomor 3, apakah bisa pakai SKL? Kalau misalnya belum punya ijazah dan baru ada SKL atau surat keterangan lulus, itu bisa ya. Tapi tergantung instansinya. Ada instansi yang memang harus pakai ijazah, tapi ada beberapa instansi juga yang memperbolehkan menggunakan SKL. Asalkan udah ada transkrip nilai dan memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya. Karena pada dasarnya nanti ada kebijakan-kebijakannya tuh beda-beda setiap instansi gitu. Jadi mungkin teman-teman pada saat di awal harus lebih cermat dan lebih teliti lagi dalam membaca ya. Iya, betul. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 4 nih. Kalau misalnya kita lagi kerja, bisa nggak sih kita daftar CPNS? Oke, jawabannya sangat bisa ya teman-teman. Jadi pengalaman aku sendiri dan mungkin banyak orang juga ya, yang daftar juga mereka sedang bekerja sama dalam proses kerja, kemudian paralel dia mendaftar. Nah, untuk persiapannya tinggal membagi waktu aja pada saat kerja dan mempersiapkan belajar untuk CPNS. Kecuali pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan seorang ASN, TNI atau Polri ya teman-teman. Yang penting nanti ketika kita sudah ada SK CPNS, kita sudah tidak terikat kerja dengan instansi sebelumnya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apakah harus pakai sertifikat TOEFL dan komputer nggak? Nah, untuk sertifikat TOEFL dan sertifikat komputer, pada umumnya rata-rata formasi itu tidak mensyaratkan itu ya, termasuk formasi yang kita tempati sekarang itu tidak ada persyaratan itu. Tetapi di instansi pemerintah tertentu memang mensyaratkan di tahap administrasi ya TOEFL dan komputer, sertifikat komputer. Nah, sebenarnya ya intinya adalah memang tidak semua formasi itu persyaratannya seragam ya. Betul. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari instansinya masing-masing. Jadi untuk teman-teman wajib banget membaca persyaratan secara detail. Betul. Ya nggak sih? Nah, Oke, bisa kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan nomor 6. Bisa nggak sih daftar CPNS lulusan SMA? Jawabannya bisa banget. Ya. Contohnya yang pertama di pemerintah pusat, Kementerian Hukum dan HAM, formasi penjaga tahanan. Nah, itu membuka kesempatan luas bagi teman-teman yang lulusan SMA. Kemudian selanjutnya ada di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung membuka formasi juga untuk SMA sederajat. Ada 2 formasi di Kejaksaan Agung nih. Yang pertama pengadministrasi penanganan perkara, dan yang kedua adalah pengawal tahanan. Nah, itu contohnya. Ya, itu contoh aja ya, masih banyak lagi. Bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 7,
untuk formasi pendidikan, bisa daftar nggak Kak? Nah, untuk kamu yang lulusan dari sarjana pendidikan, sebenarnya masih ada kesempatan. Memang kalau guru kayak gitu lebih baik kemarin ya ikutnya PPPK gitu. Nah, kalau misalnya mau ikut CPNS, ada nih formasi CPNS yang membutuhkan lulusan pendidikan. Di antaranya tuh di Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Ada juga sebenarnya di instansi lainnya seperti analis-analis itu juga membutuhkan dari lulusan pendidikan. Kayak gitu. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Ada persyaratan vaksin nggak? Ya, untuk persyaratan vaksin jawabannya ada ya. Jadi Pokoknya menjadi prasyarat ya. Jadi teman-teman pada saat tes masuk itu diperiksa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Ya. Apa aja sih berkas yang kita perlukan? Nah, berkas yang diperlukan nih buat tahap awal ya sebelum tes. Persyaratan administrasinya yang pertama ada surat lamaran, yang kedua ada KTP, yang ketiga ada surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi, terus scan ijazah asli. Nah, terus yang kelima transkrip nilai. Ini bentuk scan ya, bukan fisik. Dan yang keenam pas foto berlatar belakang merah. Selanjutnya nih, nomor 10. Kapan sih mulai tesnya? Setiap instansi itu berbeda gitu. Nanti bakal dikasih jadwalnya. Kira-kiranya 1 atau 2 bulan lah ya persiapan dari setelah periode pendaftaran ke masa tes SKD kayak gitu. Nah, dari SKD ke SKB berapa lama nih, A? Nah, kalau dari SKD ke SKB kurang lebih 1 bulanan. Nah, ada pertanyaan juga nih, A. Jadi kita tuh nanti tesnya di mana sih? Apakah sesuai dengan lokasi instansi yang kita pilih atau gimana? Oke, jawabannya nggak harus gitu. Jadi pada saat di awal kita berhak memilih nih di mana kita akan ikut tes gitu. Waktu itu kita deh Kabupaten Pangandaran nih. Kabupaten Pangandaran menyediakan 3 titik lokasi ya kalau nggak salah. Betul, di Jakarta, yang kedua di Tasikmalaya, dan yang ketiga di Yogyakarta. Nah, itu teman-teman bisa menyesuaikan tinggalnya di mana dan yang paling dekatnya ada di mana kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Nomor 11. Nomor 11. Apakah boleh mendaftar di luar domisili nih Kak? Misal ada yang dari Bekasi mau daftar di Kabupaten Garut. Nah, itu apakah bisa boleh. atau enggak Kak? Bisa banget. Pokoknya kita mau di daerah manapun, terserah, itu bebas. Karena yang menentukan itu bukan domisili kita, tapi hasil tes kita. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 12. Kak, mau nanya-nanya soal CPNS via apa sih biasanya? Kalau aku dulu kan ada grup Kabupaten Pangandaran di Telegram. Jadi ada 2 grup nih, ada 2 grup yang memang pesertanya aja, dan ada 1 grup yang memang disediakan oleh BKPSDM kayak Yang disediakan gitu. itu berarti ada perwakilan dari BKPSDM ya? Iya, ada. Pasti menurut aku bakal ada sih grup Telegram setiap wilayah gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya universitas kita belum terakreditasi gimana? Apakah bisa daftar CPNS? Tahun kita kemarin 2021 untuk akreditasi itu menjadi prasyarat. Jadi memang harus sudah terakreditasi. Ya, karena kita harus melampirkan akreditasi dari kampus dan prodinya. Betul. Justru ya. Oke, kita next ya. Untuk pertanyaan nomor 14. Katanya CPNS itu dihapus tahun 2022. Nah, itu bener nggak ya? Nah, untuk informasi CPNS bakal dihapus, dari pihak pemerintah belum ada konfirmasi terkait itu. Aku mendengarnya pemerintah itu akan membuka PNS di tahun 2023. Tapi untuk meyakinkan, silakan teman-teman mencari informasi juga ya, apakah benar dihapuskan dan digantikan oleh PPPK. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan nomor 15. Kak, spill dong soal CPNS.
Nah, kebetulan banget ya, kita nanti bakal membuat beberapa video pembelajaran terkait soal-soal yang mungkin bakal keluar di tes SKD CPNS. Oke, kita lanjut nih, pertanyaan nomor 16. Apakah perlu ijazah SD sampai SMA? Jawabannya perlu. Namun demikian, kalau sudah Lulus, lolos ya tahap pemberkasan SKB ya. SKB-nya udah lolos dan lagi di tahap pemberkasan nih. Nah, itu perlu dilampirkan ijazah SD, SMP sampai SMA. Selanjutnya nih, Pertanyaan nomor 17, Kak, formasi yang peluang diterimanya besar itu formasi apa aja ya? gimana ya jawabnya? Aku jadi bingung. Ya sebenarnya semuanya berpeluang besar ketika kompetensi kita memenuhi, bener gak? Benar banget. Jadi intinya Intinya gak ada inti. Intinya ikut aja selama ada kesempatan tes, ikut tes gitu. Jadi intinya adalah semua berpeluang besar ya. Ya, Jadi betul. teman-teman semua berpeluang besar, optimis dan tetap semangat. Ya, tetap semangat, dijaga semangatnya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya nomor Aku 18. Kak, lulusan SMK bisa ikut CPNS? Bisa, ikutnya formasi SMA ya. Lanjut ya, kita pertanyaan nomor 19. Kalau udah nikah, boleh daftar CPNS gak? Kalau udah nikah udah boleh daftar nggak ya? Bisa boleh daftar nggak? Pada umumnya bagi teman-teman yang udah nikah itu boleh tetap mendaftar ya gitu. Jadi nggak ada peraturan yang mengikat gitu tentang status pernikahan. Mungkin ada beberapa formasi aja ya. Ya ada beberapa formasi, tapi secara umum di seluruh Indonesia bahwa bagi yang sudah menikah itu tetap boleh mendaftar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 20. Jurusan apa aja sih Kak yang bisa daftar? Jadi sebenarnya semua jurusan bisa selama pemerintah memang membutuhkan jurusan itu gitu. Betul. Jadi untuk satu formasi jabatan itu bisa lebih dari 1 atau 2 kualifikasi pendidikan. Nah, untuk informasi jurusan kalian itu ada atau enggak, dibutuhkan atau enggak oleh pemerintah, yaitu bisa dilihatnya nanti setelah pengumuman pembukaan CPNS itu dibuka gitu. Ini pertanyaan nomor 21. Kalau kita masih kuliah, bisa daftar nggak sih Kak? Nah, jawabannya bisa ya. Tapi berarti menggunakan ijazah SMA. Saran dari aku kalau misalnya lagi kuliah tuh lebih baik fokus aja dulu ya kuliahnya. Tapi kalau mau daftar ya silahkan aja, nggak ada yang larang. Jawabannya intinya tetap bisa ya? Jawabannya bisa, tapi perlu dipertimbangkan. Oke. Lanjut, kita pertanyaan nomor 22 ya. Kalau gagal di formasi 1, bisa daftar di formasi lainnya nggak? Jawabannya nggak bisa teman-teman. Jadi kalau kita udah gagal, kalau kita udah gagar. Kalau kita udah gagal di formasi 1, kita nggak bisa daftar di formasi lainnya. Ya. Gitu. Jadi memang di awal kita diperbolehkan hanya memilih satu formasi gitu teman-teman. Ya bisa, daftar formasi lainnya nanti tahun berikutnya. Betul banget. Kayak gitu. Lanjut aja ya, pertanyaan nomor 23 nih. Kak, kalau udah daftar akun di tahun sebelumnya, harus bikin akun baru lagi atau nggak perlu ya Kak? Jawabannya harus. Kenapa? Karena websitenya BKN itu kan setiap tahunnya dimutakhirkan ya. Kayak tahun 2021 itu kan buat CPNS. Tahun 2022 ini buat PPPK. Tahun 2023 nanti kemungkinan besar kembali lagi buat CPNS. Nah, berarti ya datanya harus diperbaharui gitu. Harus. Jadi itu kayak baru lagi websitenya kayak gitu. Lanjut nih, pertanyaan nomor 24. Harus belajar apa aja sih, Kak? Oke, yang perlu kita siapkan yang tahap pertama adalah tahap SKD, seleksi kompetensi dasar. Kita harus belajar, kita harus mempersiapkan TIU, tes intelijensi umum, kemudian kita harus belajar TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TKP, tes kepribadian itu. Jadi itu yang harus kita persiapkan dan itu yang harus kita pelajari. Itu SKD, kemudian selanjutnya SKB, kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan bidang masing-masing. Ya, kayak gitu. Lanjut, pertanyaan nomor 25. Kak, daftar CPNS
sampai umur berapa sih? Nah, untuk daftar CPNS, kita bisa terus mendaftar sampai umur kita 35 tahun ya. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan nomor 26. Lihat informasi CPNS dibuka itu di mana ya? Nah, buat mendapatkan informasi dibukanya pendaftaran CPNS, teman-teman bisa melihat di Instagramnya BKN. Kemudian yang paling resmi ada di website sscsn.bkn.co.id. Nah, kayak gitu. Oke, akhirnya kita sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Banyak ya, dan ini emang pertanyaan yang aku tulis ini pertanyaan yang paling sering ditanyain gitu. Jadi kali ini kita telah menjawab 26 pertanyaan dari teman-teman. 26 pertanyaan terpopuler ya. Iya, benar. Ya, semoga bisa membantu buat teman-teman yang mau daftar gitu. Semangat ya belajarnya, terus mulai kumpulin dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dan yang terpenting adalah terus ikutin info dari kita. Oke. Dan yang paling penting juga nih. Apa? Jadi ada dua ya yang paling pentingnya. Harus tetap optimis dalam mempersiapkan tes CPNS tahun 2023. Semangat ya, semoga lolos. Dadah. Bye.